Suatu saat ada seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salafi. Atha As-Salafi ini memang di samping seorang ulama sebetulnya, tetapi untuk menghidupi sehari-harinya beliau menenun. Menenun itu membuat rangkaian itu sehingga menjadi kain dan lain sebagainya. Setelah menenun mungkin sepekan atau setengah bulan kurang lebih dijual ke pasar. Suatu saat si Atha As-Salafi ini selesai menenun, dijual hasil tenunannya itu ke pasar. Begitu sampai di pasar, diperiksa dengan teliti oleh sang pembeli itu, maka kata sang pembeli, "Wahai tuan, tenunan tuan ini bagus, baik, tapi sayang ada cacatnya, sehingga mohon maaf saya tidak jadi membeli." Menangis sejadi-jadinya si Atha As-Salafi ini, dia sudah berupaya berbulan-bulan, mungkin berpekan-pekan, tapi begitu ini tenunannya gak jadi dibeli. Maka kata sang pembeli ini, mereka kaget begitu kok sampai sebegitunya menangisnya. "Wahai Atha, oke lah kalau begitu, karena ini memang tadinya memang saya gak mau beli, tapi karena saya melihat engkau menangis seperti itu sejadi-jadinya, saya beli. Tapi ini ya barang reject gitu katakannya, karena ada cacatnya, tentu harganya tidak sesuai dengan aslinya." Kata Atha As-Salafi, "Wahai tuan, saya menangis itu bukan karena hasil tenunan saya tidak jadi tuan beli, bukan. Ini sangat mudah untuk saya perbaiki. Tenunan ini ya 1 pekan, kalau nggak 1 bulan juga nggak apa-apa saya perbaiki. Mana yang rusak? Tapi saya sedang membayangkan kalau selama ini saya menenun dalam tanda kutip beramal di dunia ini bertahun-tahun, begitu saya besok sampai di yaumil akhir, amalan saya diperiksa oleh Allah, ternyata banyak cacatnya, dan Allah tidak memberikan kebaikan kepada saya. Apakah kalian punya keyakinan bahwa manusia itu bisa balik ke dunia? Kalau soal tenunan ini gampang, bisa saya perbaiki. Tapi kalau amal saya, apakah saya bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amal saya?" Tercenganglah si calon pembeli itu sambil gemetar, karena ternyata Atha As-Salafi membayangkan jangan sampai nanti begitu sampai kepada Allah amalannya diperiksa, ternyata banyak cacatnya yang pada akhirnya tidak diterima amalnya dan tidak mungkin untuk memperbaiki lagi. Karena apa? Sudah sampai sana, nggak mungkin balik lagi ke dunia. The brief pesan moral dari sini, makanya kita bersyukur Bapak dan Ibu yang kita masih di atas bumi ini, yang masih memungkinkan kalau ada amal-amal yang kurang kita perbaiki. Kalau ada amal-amal yang memang sudah baik, minimal kita pertahankan, syukur-syukur kita tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh Atha As-Salafi dalam kisah itu, sehingga sudah terlanjur sampai sana tapi ternyata tidak mungkin untuk memperbaikinya. Maka kita harus tahu syarat diterimanya amal kita. Yang pertama adalah ketika kita ingin agar amal kita itu tidak cacat, dalam pengertian adalah diterima oleh Allah, harus dilandasi dengan iman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang
ajrun. Sudah di dunianya dapat ujroh, ya kita sering dengar kalimat ujroh. Ujroh itu artinya upah. Jadi kalau kita amalnya baik, berkualitas, di dunianya pun dihargai oleh manusia, di dunia pun dihargai oleh orang lain, sehingga mendapatkan kebaikan juga di dunianya. Itu namanya ujroh. Tapi yang lebih penting adalah nanti kita akan mendapatkan ajrun. Seperti dalam surah apa itu ya, An-Tin ya, ayat berapa itu? 5 atau 6 ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu, maksudnya kecuali orang-orang yang beriman, tapi imannya harus produktif. Wa 'amilus shalihat, maka walahum, dan bagi mereka itu ajrun. Dia akan mendapatkan balasan dalam bentuk pahala. Ghairu mamnun, itu yang tidak akan pernah berhenti. Maka dari itu di dalam Al-Quran ini jelas lagi ya, apabila dia tidak dilandasi dengan iman maka ditolak. Matalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rihum fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwal dhalalul ba'id. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman itu kepada Rabb-nya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang, seperti debu yang ditiup angin sia-sia maksudnya ya. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia ini. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Dia sudah capek, sudah lelah di dunia, tapi sia-sia. Mungkin dapat pengakuan manusia, mungkin dihormati manusia, mungkin dihargai manusia, tapi di hadapan Allah tidak sama sekali. Nah gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di dalam ayat lain surah 24 ayat 39, kalau yang tadi surah 14 ayat 18 ya, kalau amalan kita tidak dilandasi iman maka akan sia-sia. Ayat 24 ayat 39 Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allahu 'indahu fawaffahu hisaba wallahu